alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai seluruh mahasiswa FBI UII, baik mahasiswa yang ada di depan saya ini maupun di belakang ya mahasiswi, dan juga segenap panitia Ramadan FBI UII. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, yang baik itu berupa kesehatan, berupa umur yang panjang, keselamatan ya. Sehingga kita pada hari ini, pada sore hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Muqtasidin ini untuk menyelenggarakan pengajian dan iftar bersama. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Baik, ini adalah hari pertama berarti ya. Kalau saya sudah puasa kemarin ya. Bagi saya puasa kedua, tapi FBI karena ikut pemerintah maka ini yang pertama. Gak apa-apa. Ini bagi yang kemarin boleh ya seperti saya. Bagi yang hari ini pertama juga tidak apa-apa ya. Dipersilahkan. Ini jelas gak ini? Jelas ya? Ya. Baik. Tema oleh panitia yang diberikan ke saya adalah terkait dengan keuian, ya, terkait dengan isu kontemporer mahasiswa. Saya kira ketika kita bicara keuian itu sudah sering saya bawakan sebagai dekan FBI ya. Baik itu di acara semata, di acara UI memanggil dan sebagainya. Nah, ini saya modifikasi sedikit. Masih terkait dengan kemahasiswaan. Ya. Supaya lebih luas perspektifnya itu ya. Nah, saya ingin membahas terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang mahasiswa yang merupakan bagian dari manusia yang seutuhnya, manusia yang berkualitas. Nah, ini lebih luas lagi dari sekedar keuian. Yang nantinya keuian itu ada di bawah, di dalamnya, merupakan bagian di dalamnya. Ya. Jadi bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang menjadi manusia yang seutuhnya, itu penting. Ya. Nah, seperti apa kira-kira? Atau apa ciri dari manusia seutuhnya itu apa toh? Yang pertama adalah berkembang dan seimbang kehidupan individu dan sosialnya. Itu yang pertama. Berkembang dan seimbang kehidupan individu dan sosialnya. Kita tidak hidup sendirian. Anda sebagai makhluk individu punya tanggung jawab untuk selesai kuliah hasil yang baik. Gitu kan? Nah, selesai kuliah hasil baik, cepat lulus itu. Itu sebagai individu. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Ya, selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun Anda akan ada di FBI UII ini menjadi seorang mahasiswa sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Anda wajib untuk berjuang keras, meniti karir ya kan, menjadi seorang mahasiswa. Tapi Anda juga sebagai makhluk sosial. Anda punya orang tua, Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda bermasyarakat. Nah, dua-duanya harus seimbang. Jangan Anda hanya melulu belajar terus setiap hari. Kenceng ngerjakan tugas, belajar terus itu. IP-nya bagus memang, 3,9 atau 4, dapat pin emas nanti kalau wisuda. Tapi itu tidak menjadi manusia utuh Anda. Anda tidak menjadi manusia yang utuh. Kenapa? Karena kehidupan sosial Anda timpang. Kehidupan individualnya oke, jos ya, bagus.
tapi kehidupan individualnya timpang. Nah, itu seyogianya kita hindari. Kita coba untuk seimbang kehidupan individu dan sosialnya. Itu. Ya, jadi kita juga ikut misalnya panitia Ramadan. Ya kan? Jadi pengurus takmir, ikut berorganisasi di FBI UII maupun di luar FBI UII yang bermanfaat supaya Anda berkembang. Karena nanti ketika terjun ke masyarakat itu tidak hanya IP saja. IP sekarang yang kalau Anda wisuda itu ya, wisuda UI itu Anda lihat itu yang kumlot itu 70% kumlot itu. Kumlot. Yang enggak kumlot cuma paling 30% enggak ada, sedikit banget. Kebalik. Sehingga apa? Sehingga kumlot itu bukan ukuran standar saat ini untuk menilai karakter atau kualitas lulusan. Nah, sehingga tadi ya, jadi berkembang dan seimbang apa tadi? Individu dan sosialnya. Usahakan itu. Anda ke tempat teman, silaturahim, ngobrol-ngobrol. Syukur dalam rangka apa terserah. Ya, dakwah atau apa pengajian, apalagi pada Ramadan gini manfaatkan semaksimal mungkin. Sahur bersama ikut, ikut. Sehingga perkembangan kehidupan sosial Anda berkembang. Nah, itu yang pertama ya kan, ciri manusia seutuhnya yang pertama. Yang kedua apa? Seimbang jasmani dan rohaninya. Ya. Seimbang jasmani dan rohaninya. Jasmani itu apa? Jasmani yang tahu. Fisik. Kita sehat, kita perlu olahraga. Anda harus punya kegiatan berolahraga. Kalau Anda, saya tidak bisa apa-apa, ya paling enggak jalan kaki atau jogging, lari pagi, sehingga keluar keringat fresh. Harus itu untuk memelihara kesehatan jasmani Anda. Juga selain itu apa? Anda juga harus menjaga apa? Kesehatan rohaninya, rohani Anda. Terkait dengan apa rohani itu? Ya, jiwa, kejiwaan Anda, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Anda sehat, wah kalau Anda sehat, ganteng gitu ya, kalau putri ya cantik, ya, pokoknya disukai banyak orang dari sisi fisik. Tapi kalau Anda itu enggak tentrem, hati Anda itu enggak tenang, dikejar-kejar sesuatu atau merasa bersalah karena sesuatu, itu timpang. Anda tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Enggak bisa tidur, mikir gitu kan. Terus kondisi menurun, mau belajar enggak fokus. Itu tanda-tanda rohannya terganggu itu. Meskipun jasmaninya sehat. Nah, sehingga harus seimbang antara perkembangan jasmani dan rohaninya. Ya kan? Ya olahraga, ya makan yang sehat. Ya kan? Ya tidur yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur yang cukup. Nah, itu untuk ciri yang kedua supaya jasmani dan rohaninya seimbang. Itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Berkembang dan seimbang kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi kehidupan dunianya itu Anda berkembang dan sehat. Kehidupan di akhirat nanti, kita kan percaya ya, aku yakin percaya bahwa nanti ada kehidupan lagi di akhirat setelah kita semua nanti mati. Ya kan? Nah, sehingga harus kita jaga kehidupan di dunia itu. Anda pengen jadi seorang sarjana yang bagus,
nanti bekerja sukses atau mau meneruskan S2 ke S3, itu duniawi, harus dikejar itu. Wajib. Anda nyaman, nanti Anda berkeluarga, punya anak, punya istri, balik punya istri dulu baru punya anak ya. Dan seterusnya, itu kehidupan duniawi. Dan juga akhirat. Sholat 5 waktu ajak. Urusan-urusan ibadah yang sifatnya wajib juga dilakukan. Ibadah-ibadah yang membuat Allah tersenyum juga dilakukan. Ibadah yang membuat Allah tersenyum itu apa? Kalau cuman zakat, puasa, sholat itu kan Anda sendiri kan yang menikmati, individu kan. Dan itu kewajiban. Tapi ibadah yang membuat Allah tersenyum apa? Sedekah. Sedekah sedikit banyak enggak masalah, yang penting ikhlas. Kalau Anda banyak sedekah, insya Allah apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, itu akan dibantu oleh Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran ada itu. Makanya jangan pelit. Sedekah itu macam-macam. Sedekah itu tidak hanya sedekah uang masukkan, bukan hanya itu. Sedekah itu bisa berupa apa? Berupa pikiran, membantu berpikir, membantu menyumbangkan pemikiran. Ya kan? Di masjid mau iftar gini, bantu-bantu setting ruangan. Sedekah yang luar biasa, itu membuat Allah tersenyum tuh. Itu ya kan, bantu-bantu jadi panitia. Itu sedekah juga itu. Meskipun tidak dalam bentuk uang. Nah, jadi 3 hal tadi, kehidupan yang 3 hal tadi harus seimbang, harus berkembang dan seimbang. Ya kan? Jangan timpang, jangan salah satu miring ya, ke kiri atau ke kanan, harus imbang. Nah, terus apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Ada beberapa kiat yang mungkin bisa Anda lakukan supaya tadi 3 hal tadi itu bisa Anda maintain, bisa Anda lakukan dan Anda maintain. Ya. Yang pertama apa? Tetapkan tujuan hidup Anda. Menetapkan tujuan hidup Anda. Saya ingin begini, ya sudah, itu yang harus Anda tetapkan dan Anda canangkan dan Anda ingat terus hari-hari. Contoh misalnya, Anda kuliah di sini, itu tujuannya apa sih? Jika Anda kuliah di sini tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar, IP tinggi atau gelar, itu hanya sebatas itu doang. Hanya akan bermanfaat bagi Anda sendiri. Tadi individu doang tadi. Yang khairunas anfa'uhum linasnya enggak dapat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau Anda harus paling ya cobalah merenung gitu ya, introspeksi. Saya saat ini itu hidup saya sampai hari ini itu kebanyakan hanya untuk saya sendiri atau juga bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau masih hanya untuk saya sendiri, tidur, ya kan, tidur, pokoknya apalagi pas puasa ya tidur, sudah biar puas itu. Kemudian makan, ngerjain tugas, belajar, itu kan untuk Anda sendiri itu. Tapi yang khairunas anfa'uhum linas tadi nggak dapat. Yang bermanfaat bagi orang lain, syukur dalam bentuk sedekah sehingga Allah tersenyum. Nah, itu tolong dari sekarang mulai Anda ya dari introspeksi, kemudian Anda coba untuk lakukanlah, perbaiki sedikit demi sedikit lah. Yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Tapi ini mumpung bulan Ramadan ini kan ya baru hari pertama ini, masih ada 29 sampai 30 hari ke belakang. Oh, ini coba Anda terapkan sebagai madrasah ini, sebagai
apa namanya, sekolah Anda untuk tadi menjadi manusia seutuhnya tadi. Masih panjang ini. Tiap sore akan ada iftar di sini dan ada kajian-kajian seperti ini terus nanti membuat Anda berisi. Dan yang penting diamalkan. Ya, jangan cuman ya seneng tok gitu, tidak. Seneng dapat pahala dan diamalkan. Semakin Anda itu berisi, semakin Anda nanti kuat, Anda tough. Tidak kopong ya, tidak mudah goyah. Nah, tetapkan tujuan Anda. Yang kedua apa? Yang kedua, bersyukur. Penting. Anda harus sering bersyukur. Ya kan? La insartakum la azidanakum wa la in kafartum min adzabi lasadid. La in kafartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabi lasadid. Aku akan menambah nikmatku kalau kamu mau bersyukur. Tapi kalau kamu ingkar, kalau kamu nggak mau bersyukur, azabku sangat pedih. Itu janji Allah. Ibrahim ayat 7. Ya, bersyukur. Jangan mudah menggerutu. Anda sekarang sudah bersyukur, Anda punya orang tua yang baik, Anda disekolahkan ke perguruan tinggi yang top, UI. FBUI itu World University ranking berapa? Ranking 8 loh. FBE-nya lo ya, bukan UI-nya lo ya. Kalau UI-nya ranking 12, kalau FBE UI ranking 8. World University ranking di Indonesia. Dari sekitar 5 ribuan perguruan tinggi. Jadi Anda sekarang alhamdulillah harus bersyukur. Orang tua Anda menyekolahkan di perguruan tinggi yang top. Syukur itu ya. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak setiap orang bisa kuliah di sini. Jadi harus bersyukur. Jangan menggerutu. Jangan bahasa Jawanya gersulo itu apa? Jangan apa mas? Iya, berkeluh kesah terus. Jangan pokoknya berprasangka negatif terus. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah Engkau berikan aku kenikmatan mempunyai orang tua yang baik, yang mampu, yang bisa menyalurkan saya di sini. Alhamdulillah itu suatu kiat kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya tadi, menjadi mahasiswa UI yang seutuhnya tadi. Itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Menjelajahi semua bagian dari kehidupan. Anda harus coba menjelajahi semua bagian dari kehidupan ini. Apa toh kelebihan saya itu? Oh, saya pintar olahraga, juara tenis. Oh, saya pintar olahraga, sepak bola, basket. Oh, saya pintar ngaji. Oh, saya pintar berbahasa Inggris. Itu Anda harus jelajahi semua apa keunggulan Anda itu apa, dan itu dikembangkan. Coba. Oh, saya nggak bisa apa-apa Pak, nggak mungkin. Pasti Anda punya kelebihan, cuman Anda belum coba untuk men-trigger saja. Anda belum coba untuk menggali saja. Pasti punya, apapun. Itu cara Anda pinter ngomong di depan umum, kembangkan. Jadi MC. Ada acara-acara apa, meng-MC. Ya. Anda pinter apa begitu, Anda PD orangnya, masuk Markom, bagian dari Markom untuk memarketkan UII, masuk ke LPM, masuk ke LEM, ada banyak komisi. Jadi jangan hanya diem, hanya kata tadi. Anda hanya belajar, pulang, bangun tidur, belajar, itu Anda
hanya individu doang, nggak seimbang, sosialnya nggak imbang. Ya, jadi coba untuk menjelajahi potensi Anda. Ya, kemudian kiat yang keempat apa? Ya, tadi kalau bisa menuliskan tujuan dan impian untuk menciptakan keseimbangan. Apa tujuan Anda? Ya, Anda harus bisa tahu ya, seberapa sih titik keseimbangan, karena tiap orang beda-beda. Ya, titik keseimbangan orang itu berbeda-beda, antar satu dan yang lain beda-beda. Oh, saya di sini. Nah, berarti saya harus seperti ini. Kemudian saya tulis tujuan hidup saya adalah ini. Saya ingin segera selesai jadi sarjana yang beramal ilmiah dan berilmu ilmiah, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, seperti divisinya UII. Nah, itu dari sekarang di setel. Ada sekarang semester berapa? Mungkin ada semester 2, 4, 6, 8 kan ya. Itu dari sekarang di setel. Itu. Jangan terlambat, nyetelnya jangan terlambat. Nah, pas Ramadan ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk apa? Menggembleng diri Anda untuk menjadi manusia yang seutuhnya tadi. Ya. Nah, sekarang saya akan coba kembangkan pembahasannya ke arah tadi, karena topiknya itu diminta untuk mahasiswa, ya, isu kontemporer. Nah, sekarang saya kaitkan tadi manusia seutuhnya, kiat-kiatnya tadi dengan isu kontemporer mahasiswa saat ini. Terkait dengan apa? Kebanyakan masalah apa? Masalah mental. Nah, masalah mental ini kebanyakan. Masalah mental. Kenapa? Karena yang namanya kesehatan mental itu penting. Banyak mahasiswa di FBU ini yang maaf ya, tidak semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin nggak maksimal dalam belajar. Karena apa? Karena mentalnya tidak sehat. Itu. Jadi kesehatan mental itu penting. Kalau mental kita itu nggak sehat, pasti akan mengganggu konsentrasi kita, kefokusan kita, kesehatan kita, ya kan? Mudah tersinggung, mudah marah, tidak bisa tidur. Itu ciri-ciri dari mentalnya tidak sehat atau terganggu. Nah, ini yang penting ini. Ini kita harus tanggap dan segera jika kita tahu bahwa saya sudah nggak sehat mental saya, ya sudah, kita harus cepat antisipasi. Kalau karena kesapean tidur beres ya kan, tapi kalau karena pikiran nggak gampang. Nah, itu terkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, ada beberapa tanda masalah kesehatan mental. Jadi ketika ada beberapa hal yang bisa menjadi ciri bahwa mental kita sudah nggak baik. Apa? Yang pertama adalah perubahan mood yang drastis. Ini penting ini. Anda moodnya berubah secara drastis. Tahu-tahu kok jadi malas ya saya. Tahu-tahu kok jadi mudah capek saya. Tahu-tahu kok saya mudah tersinggung, mudah marah. Ini berarti mental Anda terganggu. Ada yang nggak beres dengan mental Anda. Ya. Cemas, ya. Tidak bisa mengendalikan diri dengan baik dan lain-lain. Yang kedua apa? Tanda yang kedua apa? Isolasi sosial. Anda lebih suka menyendiri, lebih suka berkhayal daripada Anda ketemu dengan teman-teman untuk ngobrol.
untuk diskusi, untuk ikut kajian seperti ini. Ini bagus sekali ini. Ini Anda selama 30 hari dapat kayak gitu terus, itu top ini. Anda selesai apa? Selesai Ramadan, top. Saya yakin. Dan itu gak kerasa, tapi Anda semakin kenceng, semakin tough. Ini gak kerasa kan, cuma gini datang gitu, nanti makan bareng. Tapi Anda dapat satu hal yang sangat penting sekali, yang itu nanti, apalagi kan Anda amalkan ya, Anda renungkan, Anda diendapkan ya. Kemudian Anda amalkan, Anda praktekkan. Nah itu tadi yang kedua apa cirinya? Yang kedua, isolasi sosial, suka menyendiri, nggak suka ada orang lain, sukanya menyendiri bahkan menghayal. Nah itu berarti tanda-tanda Anda kena mental. Nah itu mungkin sebagai introspeksi diri kita saja ya, supaya nanti kalau oh iya saya gitu ya, nah berarti saya harus bagaimana ya, nah Anda harus coba cari solusinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, penurunan kinerja akademik. Nah ini sebagai mahasiswa kan tujuan kita belajar kan. Saya biasanya kalau semester lalu itu IP-nya bagus-bagus saya, nilainya 3,5 ke atas IP kumulatifnya. Tapi kok ini kok susah ya, susah nyantol, bahkan saya deg-degan, ngedrop. Nanti Anda kena mental juga ini, tanda-tanda kena mental ya. Segera cari solusinya. Seperti ini juga solusi loh ini. Anda kumpul-kumpul ini solusi, salah satu solusi yang mujarab. Mendengarkan tausiah, kemudian diendapkan, dilaksanakan, dipraktekkan. Itu salah satu cara untuk mengatasi tadi penyakit mental tadi ya. Kemudian yang keempat, cirinya apa? Perubahan pola tidur dan makan. Nah, Anda ngerasain nggak? Kalau Anda itu sudah mulai ada tanda-tanda susah tidur, gelisah, makan juga, makan bisa mungkin kurang makan, atau mungkin makan malah baliknya makannya banyak ya. Tapi biasanya orang stres itu makannya banyak juga ya. Stres, dia polkan dimakan juga ada. Tapi kalau putri biasanya kalau stres makannya sedikit, beda. Ya, yang penting pola makannya berbeda dengan biasanya. Dan pola tidurnya juga tidak seperti biasanya. Itu artinya Anda terkena penyakit mental. Ya, segera harus diatasi supaya tidak berkepanjangan. Ya kan? Kemudian ya yang kelima ini yang paling parah ini. Ini saya ambil dari buku kesehatan ya, kesehatan 50 tahun kesehatan. Itu pikiran suicidal. Itu apa? Mengakhiri hidup. Itu parah banget itu. Naudzubillah min dolik. Jangan sampai ke taraf ini. Itu penyakit mental yang paling parah, dan itu harus diberantas itu. Kita tadi ingat 3 hal tadi: seimbang individu sosial, seimbang jasmani rohani, dan seimbang dunia akhirat. Artinya apa? Sehabis kehidupan dunia itu masih ada kehidupan di akhirat nanti. Bukan dunia ini segalanya selesai, titik, tidak. Ini cuman jalan, Anda berhenti sebentar, nanti lanjut lagi. Ada lagi yang lebih kekal, lebih abadi. Nah, sehingga itu harus tadi, manusia seutuhnya tadi harus Anda ingat terus tadi 3 hal tadi. Sehingga hal-hal yang terjadi ini terkait dengan kesehatan mental ini bisa kita jaga, bisa kita lindungi, bisa kita hindari yang tidak, aspek-aspek yang tidak baik. Nah itu kira-kira ya kalau kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa saat ini, isu kontemporernya seperti itu kira-kira ya kan. Isu menurunnya prestasi akademik, isu stres, ya kan, isu apalagi. Nah itu terkait dengan hal tadi. Apa? Tadi kalau kita ingat
menjadi manusia yang seutuhnya tadi, insya Allah itu akan terhindari. Nah, kemudian juga ada beberapa strategi untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa. Apa yang pertama adalah, untuk strategi yang pertama untuk menjaga penyakit mental tadi adalah satu, berbicara dengan orang terdekat, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang tua, kakak, adik, teman dekat. Silahkan, diskusi itu penting. Anda harus punya partner untuk diskusi. Ya, itu akan lebih enak, ya kan? Terurai, apa yang akan menjadi masalahnya terurai. Jangan dipendam sendiri, yang nanti kalau Anda nggak kuat bahaya. Ya, ada teman dekat, ada orang tua, atau mungkin dosen yang Anda anggap baik, dosen pembimbing atau bukan, atau dosen apapun, Anda deketin, Pak, kok kayaknya gini Pak, saya pengen curhat. Insya Allah mereka akan bantu. Ya. Atau di sini di UI itu ada yang namanya bimbingan konseling. Ada webnya. Itu sudah kita siapkan ruangannya di lantai 2 dekat prodi manajemen itu. Itu ruang konsultasi nanti. Tapi penangannya dari pusat. Ya, bukan dari FPI, tapi kita siapkan fasilitasnya. Silahkan. Atau dengan teman dekat, gak apa-apa, dengan teman dekat harus punya, teman dekat harus punya, jangan sampai tidak. Selama kuliah saya selama kuliah di S1, di S2, di S3 selalu punya teman dekat. Teman untuk berbagi curhat, untuk menguraikan masalah atau problem, karena nggak mungkin kita terhindar dari problem. Ya. Tuh. Yang kedua, kelola stres. Stres harus dikelola, harus dimanajemeni. Jangan dicuekin, jangan dibiarin. Kalau terlalu berkepanjangan dan berlarut-larut itu akan bahaya. Ya, sehingga stres itu perlu dimanajemenin. Kalau stresnya gara-gara kelelahan, ya istirahat. Ya kan? Stresnya gara-gara gelisah karena tidak berhasil menjangkau sesuatu, sabar. Ya kan? Sabar, dekat kepada Allah lagi, ya kan? Sabar, curhat dengan teman-teman, lepas. Jadi harus dikelola stres itu. Ya. Nah, kemudian atau mungkin kalau orang-orang dulu meditasi, yoga, nah itu lain lagi ya. Nah, atau mungkin Anda kalau mau baca Al-Qur'an, Anda baca itu, terus baca terjemahannya. Insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit larut. Ya, larut baca itu. Ya. Terus terjemahannya juga dibaca. Ya, insya Allah akan larut itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Atur prioritas. Anda harus mulai dari sekarang bisa mengatur prioritas. Kapan Anda harus melakukan untuk kepentingan Anda sendiri. Tadi kehidupan individu tadi. Kapan untuk orang lain, orang banyak, terutama untuk keluarga. Jangan sampai Anda hanya mementingkan untuk Anda sendiri, untuk kemajuan atau keberhasilan Anda sendiri, sementara Anda cuek dengan orang lain. Jangan sampai, nanti tidak imbang. Anda tidak akan jadi manusia seutuhnya dan Anda akan tidak sukses, yakin nanti. Karena belum tentu Anda tuh IP-nya tinggi, cum laude itu, terus nanti mudah mencari pekerjaan, belum tentu. Kadang-kadang pekerjaan itu datang dari orang yang pernah kita tolong, orang lain yang baik dengan kita, sedekah yang kita lakukan, itu akan membuka keberuntungan kita. Ya. Nah, itu atur prioritas. Ya, baik itu waktu maupun kepentingan. Ya. Kemudian yang keempat, jangan ragukan diri sendiri. Anda harus percaya diri. Anda harus yakin terhadap kemampuan Anda. Anda harus yakin dengan penampilan Anda.
Jadi seorang mahasiswa, saya kalau ngajar di kelas mesti menggunakan pendekatan yang namanya student centered learning. Ada yang saya ampukan ya di sini ya. Artinya apa? Artinya saya menyiapkan bahannya, mahasiswa dalam bentuk grup itu mengembangkan sendiri, presentasi, diskusi, menyelesaikan kasus. Ya, itu Anda kembangkan sendiri. Dan kebanyakan sekarang itu apa? Anak sekarang itu apa? Enggak pede. Kenapa? Ketika ada pertanyaan dari temennya, itu langsung ambil HP googling, nunggu kemudian baca. Nah, ini melatih Anda untuk tidak pede. Teknologi itu bisa berakibat baik dan bisa berakibat buruk bagi kita. Hal-hal seperti yang saya contohkan tadi, ada pertanyaan, googling. Anda percaya sama Google. Artinya apa? Anda tidak percaya pada kemampuan Anda sendiri. Harusnya Anda jawab setahu Anda, sebisa Anda, salah tidak apa-apa, mau masih belajar. Nah, ini sesuatu yang mungkin Anda perlu perbaiki ke depan. Salah tidak apa-apa. Masih kuliah, masih latihan. Nanti kalau di masyarakat, nanti Anda jadi penentu kebijakan. Ada pertanyaan nanti googling. Ada pertanyaan googling. Googling itu siapa toh? Apakah googling itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Belum tentu loh. Kadang-kadang yang membuat googling itu orang non-muslim. Jadi harus Anda kelola, ya, dikelola. Jangan mudah percaya pada sesuatu yang hanya ada di IT, ya, dunia IT. Yakin salah tidak apa-apa. Ya. Nah itu yang ke berapa? Keempat ya. Jangan ragukan diri sendiri. Yang kelima, jangan sia-siakan dukungan kampus. Kita kuliah di FBI, di UI, di FBI UI. Ada fasilitas, ada masjid, ada poliklinik, ada gym, ada fasilitas olahraga umum, ya, apapun, ada perpustakaan. Dimanfaatkan, jangan didiamkan saja. Manfaatkan, maksimalkan, sehingga membuat Anda tadi menjadi manusia seutuhnya tadi. Gitu ya, itu. Kemudian terakhir, meningkatkan kesadaran diri. Artinya apa? Artinya Anda harus paham terhadap diri Anda. Saya ini seperti ini, berarti saya harus begini. Anda harus paham siapa Anda. Ya, jangan menjadi orang lain, tapi harus menjadi diri Anda sendiri. Nah, dengan mengamalkan paling tidak ke-6 kiat tadi, insya Allah Anda akan terhindar dari penyakit mental yang akhir-akhir ini sering kita temui. Itu isu kontemporer. Ya, mungkin tidak hanya di FBUI, tapi juga di mahasiswa UI secara keseluruhan, atau bahkan mungkin di perguruan tinggi yang lain secara umum. Saya kira itu ya, biar tidak terlalu lama, ini sudah jam 5.25. Tadi ada Q&A, ada tanya jawab. Ya, monggo silakan, saya serahkan ke Mas MC. Silakan kalau ada. Hah? Sudah berlapar. Jam berapa tuh annya? Iftarnya jam berapa iftarnya? Jam. Oh, masih lama. Ya. Silakan. Kalau ada lo ya, kalau nggak ada ya enggak apa-apa. Tadi saya diberi waktu sampai pukul 5.20 tadi katanya tadi ya. Ya, sehingga saya sekarang udah lebih dikit. Monggo kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Mumpung ini madrasah awal Ramadan,
hari pertama ini. Ya, silahkan. Ini kalau Anda rajin seperti ini terus sampai 30 hari ke depan, tidak hanya di masjid ini ya, mungkin di masjid yang lain juga, syukur di masjid ini, itu insya Allah nanti akan lulus dengan baik ya madrasah Ramadannya. Silahkan kalau ada yang bertanya, kalau ada. Ya, silakan. Pakai gimana? Langsung aja silakan. Yang keras. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Adam. Ya. Dan dari akuntansi. Ya. Saya izin tanya Pak, tadi kan strategi untuk meningkatkan mental itu kan kepercayaan diri ya Pak. Lalu gimana sih Pak caranya kita bisa ningkatin kepercayaan diri sementara kita punya rasa tidak enak, terus lingkungan yang tidak mendukung itu kita bisa percaya diri. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Adam, Prodi Akuntansi 2003 ya. Terima kasih. Pertanyaan Mas Adam adalah bagaimana cara kita itu meningkatkan kepercayaan diri, gitu kan ya? Ya, karena percaya diri merupakan salah satu obat yang mujarab terhadap penyakit mental tadi kan. Nah, ya kita melihat kemana? Ke atas atau ke bawah? Kita melihat ke bawah, ya kan? Biar kita pede. Apapun terkait dengan apa? Harta, terkait dengan kepandaian, terkait dengan positioning kita sebagai mahasiswa, terkait dengan apapun. Kalau kita itu melihat ke bawah, oh saya sekarang mahasiswa Prodi Akuntansi FBI UII. Notabene FBI UII adalah perguruan tinggi 8 besar World University Ranking di Indonesia. Berarti top. Saya mahasiswa akuntansi. Akuntansi akreditasinya unggul. Unggul adalah akreditasi tertinggi di antara akreditasi yang lain. Ya kan? Saya masih punya dua orang tua lengkap. Ibu tidak ada. Oh, ibu tidak ada, ayah masih ada. Anda lihat coba orang lain yang di bawah itu masih banyak yang tidak seberuntung kita, masih banyak. Jangan kan nggak punya ibu ya kan, nggak punya ayah dan ibu, hidupnya di panti asuhan yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi sampai apalagi di level UI, banyak sekali. Nah sehingga kita tadi bersyukur tadi, alhamdulillah bersyukur. Anda akan pede nanti. Terus di treatment, dilatih supaya saya pede, berani ngomong, berani tampil di depan umum. Harus dilatih, harus ada latihan, training. Nggak mungkin saya bisa seperti ini, saya menjadi dosen sejak tahun 93. Anda belum lahir ya. Nah, dulu waktu pertama kali saya jadi dosen ya saya nggak pinter ngomong, masih pakai deg-degan, masih pakai grogi, masih pakai ya ada perasaan ragu-ragu, tidak pede. Itu wajar, itu lumrah. Karena apa? Di proses yang akan menempa Anda itu proses. Anda angkatan 2003 ya, nanti tahun pertama kan, nanti tahun keempat mesti lain nanti. Anda semakin pede dan beda, harus beda. Kalau sama berarti nggak ada perubahan, gagal Anda. Tapi nanti semester tahun keempat Anda beda, apalagi ketika menjadi sarjana Anda beda dengan saat ini, itu berarti top, berarti Anda berhasil. Anda semakin pede, semakin berani, semakin percaya diri, semakin fluent dalam berbicara di depan orang banyak, itu berarti Anda top. Berarti berhasil, tujuan kuliah Anda berhasil. Anda berhasil untuk menata diri, mengatasi penyakit mental dengan baik. Syukur tadi menjadi manusia yang seutuhnya tadi. Top.
Itu. Jadi tidak sekedar umur ya. Umur boleh muda tapi Anda bisa menjadi manusia yang seutuhnya tadi top. Karena banyak orang tua yang timpang, tidak imbang, tidak utuh hidupnya. Itu alangkah untungnya bagi Anda yang masih muda, tapi Anda bisa menjadi manusia seutuhnya tadi. Seimbang kehidupan, apa tadi? Individu sosial, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Itu 3 prinsip itu tolong dipegang. Insya Allah Anda akan nyaman nanti. Gitu ya? Ya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan di WhatsApp. Oh silakan. Itu yang pertama, apakah jika suatu saat ada sedang mahasiswa yang sudah jadi alumni di masa depan yang menyalahi norma masyarakat atau agama, apakah hal tersebut juga bisa berdampak kepada nama baik UI, Pak? Ya. Jelas ya. Karena atributnya sudah melekat. Dia adalah alumni UII. Berarti dia adalah warga UII. Ya, dia adalah warga UII. Nah, sehingga apa? Meskipun dia sudah menjadi alumni, itu kan ketika wisuda itu dianu loh, ada janji ya. Janji sumpah alumni UI ada loh. Besok kalau ada wisuda pasti akan disumpah oleh Pak Rektor. Ikrar atau janji alumni UII, macam-macam itu. Salah satunya adalah menjaga nama baik UII. Kalau ada baik, ya, Anda sukses, itu akan membawa nama harum UII. Seperti Pak Prof Mahfud, ya kan, Pak Artijo Alkostar, tokoh-tokoh UI banyak sekali yang terjun ke dunia politik dan mengharumkan nama baik UII. Tetapi ada juga yang tidak baik. Nah, itu juga harus dihindari itu. Dihindari. Ya. Meskipun Anda sudah tidak di UI lagi, tapi karena Anda itu alumni itu apa tuh alumni itu? Berarti Anda pernah menjadi warga, gitu kan? Nah, sehingga ya didikan di UI itu harus tadi selamanya tadi sampai kapanpun nanti itu akan melekat atribut akan melekat di diri Anda. Saya juga alumni UI, S1 saya di UI, akuntansi UI. S2 saya Gajah Mada, S3 saya di Australia. UI tetap melekat di sini. Jadi ketika saya itu melakukan sesuatu yang jelek, yang nanti akan mempengaruhi reputasi UI ya akan terbawa UI. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tetap harus konsisten ya, harus istiqomah untuk selalu berbuat baik, dan itu nanti akan selalu ingat bahwa kita adalah alumni UI, kita harus membesarkan UI, ya, mempertahankan nama baik UI. Dan insya Allah itu adalah sodakoh, ya, sodakoh yang membuat Allah tersenyum tadi. Gitu ya. Ada lagi Mas? WhatsApp? Ya. Ini dari penanya akhlak, Pak. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua? Oke. Perbedaan pendapat dengan orang tua, bagaimana menyikapinya? Sering kan kita biasa ya. Sebenarnya orang tua itu baik. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya sudah menjadi orang tua. Ya, anak saya sudah kuliah seperti Anda semua sama lah. Ya. Nah, sebenarnya kita itu punya itikat baik, punya tujuan baik, apalagi terhadap anak kita. Tetapi kadang-kadang si anak itu beda pendapat, bahkan beda ya sudah beda ya. Saya kan kalau sekarang anak-anak apa namanya Gen Z Gen Z ya, Gen Z. Wah, dengan saya yang masih semi manual ya kan. Ya kan, semi manual. Ya, saya ke arah digital juga belajar, tapi manualnya masih banyak, ya kan. Nah, sehingga kurang cepat. Itu kadang-kadang beda pendapat itu banyak atau sering terjadi. Nah, terus gimana cara mensikapinya? Tadi sudah ada benar tadi di salah satu kiat-kiat tadi. Ya kita harus apa?
introspeksi diri. Ya. Orang tua itu mesti berniat baik. Tidak ada orang tua dimanapun yang ingin anaknya celaka, itu nggak ada. Kalau ada itu ya itu orang tua stres tuh. Ya, yang perlu ditanggulangi dengan kiat-kiat tadi. Nggak ada. Cuman masalah komunikasi aja, komunikasi itu loh. Ya, komunikasi itu penting. Jadi kalau komunikasi Anda dengan orang tua Anda itu lancar, insya Allah apapun perbedaan pendapat itu akan selesai dengan baik. Ya, komunikasi dan interaksinya lancar. Kalau jauh Pak, kalau orang saya kos di sini, WA lancar, Zoom, Google Meet, WA, telepon, asal komunikasinya lancar itu insya Allah. Iya kan? Silaturahim ke orang tua. Seminggu belum ketemu, Anda telepon. Jumat pagi, Jumat hari baik kita Jumat pagi telepon. Terutama ibu atau bapak boleh. Gimana kabarnya Bu? Semoga sehat ya Bu ya. Bu sehat ya Pak ya. Saya di sini alhamdulillah sehat-sehat selalu dan nanti insya Allah Lebaran pulang ya. Doakan saya baru ujian. Itu penting sekali. Jadi urusan apa? Urusan komunikasi dan interaksi itu aja. Kalau itu lancar, itu sehat, itu lancar, insya Allah perbedaan pendapat itu akan selesai. Tetapi kalau itu stuck, komunikasi Anda dengan orang tua Anda itu terganggu, tidak lancar, pasti problem. Hal yang katanya kecil jadi gede. Anda nyimpen sesuatu di sini, dan kalau kelamaan membatu, orang tua Anda juga nyimpen. Nggak ada titik temu, tidak ada komunikasi, itu nanti akan meledak, dor, itu bahaya. Ya. Jadi ya solusinya adalah bina hubungan baik dengan cara apa? Komunikasi dan interaksi yang baik, yang teratur ya, yang baik dengan orang tua kita meskipun itu di jauh ya, di lain kota. Karena kita sedang menuntut ilmu di Jogja. Ya, syukur-syukur yang jadi satu itu lebih bagus lagi. Ngobrol gitu ya, curhat. Nah, itu insya Allah perbedaan pendapat tadi sebesar apapun akan terkikis ya, akan lemes kemudian terkikis, selesai. Begitu kira-kira. Ada lagi? Cukup ya? Baik, saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini adalah iftar kita yang pertama, tausiah menjelang iftar yang pertama juga. Mudah-mudahan bisa menjadikan simbol ya, pegangan ke belakang. Ke depan kita masih punya 29 sampai 30 hari lagi di madrasah Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan nanti Anda konsisten. Jangan di awal semangat, di tengah-tengah menurun, di akhir turun, jangan. Ya, jadilah manusia yang seutuhnya, jadilah mahasiswa yang menjadi manusia yang seutuhnya tadi. Jadi berkembang dan seimbang. Apa tadi? Individu sosialnya, jiwa jasmani dan rohaninya, dan kehidupan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan ini bisa kita endapkan, kita laksanakan. Dan al ilmu bila amalin kasajaroti bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Pohon yang nggak berbuah itu nggak ada manfaatnya. Anda punya pohon mangga nggak pernah berbuah, lama-lama Anda bosan, Anda pangkas karena nggak ada manfaatnya. Nah untuk itu marilah kita amalkan. Nanti akan banyak ilmu-ilmu yang akan Anda peroleh tiap hari, subuhan, mungkin di sekitar rumah Anda, di sekitar kos-kosan Anda ada masjid, ada langgar, ada ilmu, majelis ilmu. Anda serap, terapkan lagi. Insya Allah nanti Anda akan menjadi manusia yang seutuhnya. Saya kira kita cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan melafazkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.